はい、どうも、リュウ先生です。皆さん、こんにちは. Hari ini, Liu Sensei dan tim lagi OTW ke rumah calon peserta project sukses Liu Sensei. Akhirnya hari ini datang juga. Terus sekarang sudah lokasinya udah dekat ya. Jalannya sumpit. Apalagi Sensei lagi nyetir jadi agak susah fokus ya. Agak gunung-gunung. Gunung-gunung. Tuh, benar nih. Terus naik terus ini. Jadi daerahnya daerah sejuk kayaknya. Ya, udah lokasinya ada dekat ya. Jadi nanti kami mulai rekam lagi setelah sampai rumah calon peserta project Liu Sensei ya. Oke, ja, let's go. Masuk gang ya nih, tapi pemandangannya mantap luar biasa. Assalamualaikum Bapak. Oh ya, Puntang. Assalamualaikum. Permisi. Puntang. Permisi. Ibu, Bapak, Puntang, mohon maaf mengganggu waktunya. Bapak, Puntang. Nama saya Ryu, Bu. Ini kakaknya Aisan. Oh, saudaranya. Oh, sama kakaknya juga. Oh iya ya. 3 bersaudara. Oh, gitu. Ini Dikung sedikit oleh-olehnya. Cuma maaf dari Guria, maaf ya, dari Nasa aja. Nanti sebelumnya terima kasih banyak Ibu ya, sama kakak juga, Bapak. Terima kasih sama Aisan, terima kasih banyak juga ya. Sudah ikut project sukses Liu Sensei, terima kasih banyak ya. Kalau hari ini mungkin kayak perkenalan dulu gitu ya, mungkin ya, baru pertama karena emang walaupun Aisan tahu, tapi mungkin ibu, bapak, sama mungkin kakak juga belum tahu kalau tentang saya gitu. Perkenalan, yang nama saya itu Liu Sensei, aslinya itu Liu Ichi Yamamoto tapi panjang jadi Liu Sang, atau panggilannya itu Sensei. Kalau Sensei artinya guru. Betul sekali. Ya, jadi ibu juga mungkin baru tahu ya, jadi Sensei artinya itu guru gitu. Soalnya kalau saya di Indonesia itu 7 tahun, Bu. Ya. Terus sebenarnya pas pertama kali ke Indonesia itu sekitar 10 tahun yang lalu. Tapi cuma hanya kayak turis gitu, kayak jalan-jalan aja. Kebetulan teman saya yang orang Jepang ya punya RPK di Jatinangor. Terus beliau minta sama saya ya, gimana kalau misal Liu Sensei atau Liu Sang bisa bantu untuk mengajar bahasa Jepang, cuma sekali lah gitu. Jadi yang kesempatan pertama itu yang seperti itu, jadi baru pertama ke Indonesia gitu. Terus ada banyak kenal sama orang Indonesia. Saya juga semakin cinta sama Indonesia gitu. Akhirnya saya pindah ke Indonesia. Sebelumnya saya itu punya restoran, terus usaha sendiri di rumah. Terus berhenti, terus semuanya jual, terus baru pindah ke sini gitu. Terus sekarang saya mau nanya, kalau Aisyah sekarang kegiatannya itu katanya baru lulus SMK ya? Baru lulus. Benar-benar baru lulus ya? Jadi mungkin agak kaget ya? Mungkin ya? Lulus tahun ini. Oh iya. Sebelumnya kalau di SMK itu belajar apa? Bahasa Jepang juga ada di kelas 3, 1 tahun belajar gitu? bahasa Jepang. Iya. Oh gitu. Jadi setidaknya mungkin hiragana pernah lihat gitu? Oh gitu pernah ya? Belajar dasar-dasarnya aja. Oh gitu. Tapi kayak obrol-obrol itu agak susah ya memang ya. Tapi kayak arigato tahu? Tahu. Konnichiwa tahu? Tahu. Oh, konbanwa tahu? Tahu. Wah, hebat. Pintar anaknya ibu. Kalau dari dulu juga, apakah ada sesuatu yang mau izin keluar negeri atau ke Jepang atau sesuatu ada? Ada. Emang udah niat dari pas awal masuk SMK. Udah gitu? niat pengen ke Jepang gitu. Oh, ke Jepang? Iya. Wah, cocok. Ibu juga udah tahu?
Tahu. Oh, Dari awal udah tahu. Jadi sering ngobrol itu kapan-kapan kalau sempat mau ke Jepang gitu. Oh, gitu. Udah ada niat gitu. Ada Cuma yang niat. terkendala biaya Oh. sama yang kayak gitu. Cocok banget. Oh, gitu ya. Terus kakak, sekarang usianya kakak itu 29 29. Oh, 29. Kalau kakaknya lagi kerja juga? kerja. Oh, kerja juga ya. Oh, kalau ibu sekarang kerja pertanian atau di ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Kalau bapaknya sekarang kerja juga atau? Ya gitulah serabutannya. Oh, iya iya iya. Jual beli gitu aja. Terus kayak gambaran atau image di Jepang itu kayak gimana kalau Aisan? Ya di Jepang pertama itu pasti negara maju, udah jelas. Eh, suasananya mungkin lebih aman daripada di sinilah asalnya mah ya, kayak gitu. Ya emang betul, mungkin lebih aman daripada di Indonesia. Tapi memang di Indonesia juga ada banyak hal yang bagus atau yang kelebihannya juga. Iya. Makanya saya pindah ke Indonesia kan dari Jepang gitu. Tapi soal sisi keamanan itu mungkin bapak sama ibu juga itu tidak usah khawatir. Pasti jamin aman. Terus ibu sama bapak gimana bu? Yang sejauh ini tuh kayak Ai itu kayak anak kayak gimana gitu? Saya kan udah lama lah tahu ya karakternya mungkin. Jadi kita lebih baik jujur dari awal ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau untuk sejauh ini nih sampai saat ini, dia itu anaknya itu agak sedikit mungkin karena anak bungsu ya kalau ini. Jadi manjanya masih ada. Terus jadi susah dibilangin untuk menjaga kesehatan itu masih kurang. Oh. Nah, itu ya mungkin kelemahan untuk saat ini yang sedang kita perbaiki. Nah, seperti itulah kurang lebih. Tapi kalau mungkin kelebihannya mungkin dia punya niatan untuk membantu keluarganya itu sangat tinggi. Luar Sangat biasa. tinggi. Jadi kita bukan artian memanfaatkan adik kita untuk apa? Kita mau duduk manis di rumah, terus dia yang kerja cari uang, enggak gitu juga. Tapi dia sebelumnya itu udah ada niat untuk ya istilahnya itu memuliakan orang tua, balas budi lah sensei. Masya Allah, luar biasa. Memang kalau saya mah dari orang Jepang, jadi memang dari lahir udah orang Jepang, terus ekonomiku juga emang jauh beda yang standarnya gitu. Jadi setelah pindah ke Indonesia itu memang sangat merasa banget itu soal sisi ekonominya. Terus saya juga pun pernah bekerja di RPK sama S2-nya juga ya. Untuk apa? Ini bukan bekerja karena saya tidak terima gaji, tapi untuk sukarelawan gitu. Kenapa? Karena mau tahu kayak kondisi pemuda-pemudi Indonesia itu kayak gimana itu. Di situ saya 3 tahun, sekitar 3 tahun bantu untuk siswa Makasih Jepang. Terus di sini juga sudah ada banyak tuh. Nah ini silakan Ibu sama Aisan. Ini yang pas zaman sensei mengajar sama kayak sukarelawan yang keliling-keliling gitu sampai Jawa Tengah kayaknya. Kalau Jawa Timur belum pernah. Tapi kebanyakan memang Jawa Barat. Terus mungkin Ibu juga baru tahu, oh ternyata ada banyak cewek juga gitu. Sebenarnya perempuan juga banyak ikut. Nah jadi Ibu sama Bapak tidak usah khawatir juga karena saya juga sudah punya channel, terus sudah punya ilmu untuk bisa memberangkatkan ke Jepang gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau Aisan gitu ya, sebenarnya semuanya itu sebenarnya tergantung Aisan sebenarnya. Tapi kalau misal Ai bisa benar-benar semangat, kalau gitu, kalau saya yakin 95% bisa berangkatkan ke Jepang. Amin. Amin. Cuma paling khawatir itu memang Aisan di tengah jalan patah hati. Atau kadang-kadang dari orang tuanya juga gitu. Maksudnya kalau orang tuanya sangat ramah terus kasih sayang, tapi kasih sayangnya bukan hanya ramah saja, tapi kadang-kadang kasih yang agak pahit juga kan sebenarnya. Tapi kadang-kadang terlalu kasih manja sehingga anaknya, aduh kalau ibu atau bapak bilang kayak gini ya, saya mau pulang atau mau berhenti. Ada juga kadang-kadang. Sebenarnya setahun itu ada banyak berangkat ke Jepang. Nah, terus ada banyak pulang ke Indonesia juga. Berarti bawa uang atau yen ke Indonesia. Sebenarnya sih sangat bagus. Kalau bagi Jepang itu emang tidak bagus gitu ya, karena uang yennya itu berkurang terus ke Indonesia. Tapi kalau bagi saya itu emang senang, karena mudah-mudahan uang tersebut berkah terus bisa meningkatkan ekonomi ke Indonesia. Karena kalau 10 tahun, 20 tahun depan masih zamannya kayak gini tuh saya nggak mau, kan? Yang orang kaya semakin kaya.
Orang yang tidak mampu ya semakin susah hidup. Ya gimana lagi gitu. Jadi mungkin alasan yang kenapa mau bantu pemuda-pemudi orang Indonesia yang paling utama itu seperti itu Ibu. Ya Bapak, saya mau jelaskan dulu. Terus sekarang itu suka bikin YouTube gitu. Tapi YouTube-nya nggak terlalu terkenal gitu ya. Tapi biar tahu pemuda-pemudi itu kayak gimana salah satu cara sukses di Indonesia gitu. Jadi bukan hanya itu saja, tapi cuma hanya salah satu caranya. Jadi untuk itu saya mau bikin konten, terus saya memperlihatkan ke mereka juga. Benar-benar Aisang dari sini, terus setelah 3 tahun itu gimana jadinya rumahnya, atau sekarang usahanya apa, seperti itu. Jadi benar-benar saya itu harus sukseskan Aisang gitu. Perjalanan. Ya, jadi kalau sisi yang tanggung jawab untuk bikin sukses Aisang itu insya Allah saya berjanji sama ibu, sama kakak juga, bapak juga. Cuma tadi juga udah bilang, sebenarnya tergantung Aisang gitu. Kalau misalnya Aisang benar kuat, ibu sama bapak tetap mendukung Aisang, iya insya Allah bisa berangkat dan sukses di Jepang dan di Indonesia juga Bu. Ya. Terus tadi juga kemarin juga saya sudah menjelaskan, ya gambarannya kira-kira udah ada ya. Terus biasanya kalau di Jepang itu gajinya sekitar mungkin pahit-pahit 10 juta pasti ada. Tapi kurang lebih 12 juta sampai 15 juta rupiah. Tapi ada yang sampai 30 juta per bulan juga ada. Tapi saya nggak mau kasih manis gitu. Makanya kemarin nggak bilang gitu ya. Tapi ambil pahit dulu gitu ya. Kalau minimal itu mungkin 10 juta. Tapi kebanyakan rata-rata 12 sampai 15 juta rupiah. Terus selama 3 tahun rata-rata kalau siswa-siswa yang saya lihat rata-rata itu udah sekitar 300 sampai 400 juta rupiah bisa bawa dari Jepang ke Indonesia setelah 3 tahun. Terus kalau misalnya setelah habis 3 tahun Bu ya, Bapak bisa ikut lagi ke Jepang juga. Misal Aisang mau berangkat gitu. lagi. Tapi kalau misalnya nggak mau ya boleh silakan di sini boleh gitu. Jadi kalau misal, aduh udah punya cukup lah gitu. Kalau gitu nggak apa-apa gitu. Misal yang bikin rumah boleh. Cuma kalau saya juga mau manajemen kayak kasih saran, manajemen uang gitu. Misal mau bikin rumah gitu kan. Nah, untuk ibu bagus gitu. Berapa budgetnya? 300. Ya, tabungannya 300. Ini saya jaga ambilannya. Kenapa? Kalau 300 habis nanti gimana lagi gitu kan? Nanti ke depannya. Emang rumahnya bagus jadi senang ibu juga, bapak juga. Tapi nanti ke depannya gimana gitu. Jadi apakah harus bikin usaha atau apa itu juga pun saya mau bantu untuk manajemen gitu. Cuma kasih sarannya saja. Nah, menurut boleh silakan atau nggak mau boleh silakan gitu. Karena sudah studi bola udah saya lihat rata-rata sukses, tapi 20% 30% gagal. Gara-gara itu rata-rata laki-laki sebenarnya ya. Kalau yang soal yang magang atau untuk apa namanya proses magang ke Jepang atau apa sebagainya gitu ya, atau tentang Jepang, misalnya ibu atau bapak, misalnya Aisyah, kalau ada yang mau nanya silakan, apa aja boleh. Tentang ke Jepangnya. Apa aja boleh, yang kalau ada khawatir atau apa gitu. Jadi pas sebulan itu langsung di rumah sensei, setelah di rumah sensei langsung ke LPK. Iya betul. LPK-nya di daerah mana ya? Sekarang rencananya saya memikirnya Majalengka gitu. Tapi emang saya nanya dulu sama RPK. Sekarang kayak kondisinya gimana gitu. Oh siswanya banyak banget gitu. Kalau begitu ada kemungkinan RPK yang lain. Atau misal yang sekarang walaupun siswanya banyak, tapi jobnya juga banyak gitu. Kalau gitu saya masukin ke situ. Tapi pada dasarnya RPK yang saya benar-benar bisa percaya seperti itu. Jadi soal yang RPK sama soal yang job sama soal yang sending organisasi, saya sebutkannya SO gitu ya, sending organisasi itu tidak usah khawatir, saya semuanya manajemen. Silakan, ada lagi kalau misalnya ada yang sudah apa aja boleh nggak kok? Saya mohon maaf saja. Saya mau mempertanyakan itu soal izin sensei. Kalau sensei itu izinnya udah legal dari misalkan pemerintahan Indonesia udah ada itu. Kalau saya itu sebenarnya memang saya yang bisa memberangkatkan ke Jepang itu bukan. Jadi kalau saya itu memang salah satu orang asing di Indonesia. Terus mau bantu kayak seperti YouTube kegiatannya. Jadi tidak usah izin. Jadi kalau saya itu memang nanti setelah belajar di sana itu emang tidak terima uangnya juga. Jadi bukan usaha gitu. Jadi kayak sukarela gitu kan. Jadi tidak usah izin. Terus nanti setelah 1 bulan udah oke, baru saya serahkan ke LPK ya percaya di Indonesia seperti itu. Jadi kalau yang LPK tersebut sama SO tersebut itu memang izinnya emang benar. Silakan apa aja boleh silakan. Jadi kita andai kata nih adik saya ini berangkat selama kontraklah 3 tahun lah ya. Andai kata baru 1 tahun berjalan itu mau pulang dulu, kita ambil aja pahitnya ya. Taruh andai kata ada keluarganya yang meninggal itu bisa
kembali dulu. Sebenarnya kalau tergantung perusahaan, tapi kalau misal khusus kalau ada hal-hal yang Darurat lah. kita tidak inginkan, nah, khususnya itu emang ada dari keluarga atau saudara itu meninggal, misal itu bisa. Iya, kebijakannya ada. Tapi selainnya nggak boleh. Misal, aduh kangen ibu jadi mau pulang, tidak boleh. Pasti tidak boleh. Karena 3 tahun saja jadi harus tahan gitu ya. Kalau soal tempat tinggal itu biaya sendiri dari gaji atau ditanggung perusahaan tanpa potong gaji? Kan kebanyakan yang magang kayak yang dipotong dari gaji si tempat tinggal, kayak listrik kayak gitu, dipotong dari gaji. Kalau ini gimana? Ya, betul sekali. Jadi memang kalau sensei emang nggak bisa atur gitu ya soal yang perusahaannya gitu. Tapi kebanyakan seperti itu. Jadi dipotong dari gaji. Biasanya kalau tempat tinggal itu emang dipersiapkan dari perusahaan, cuman dipotong rata-rata 2 mang itu sekitar Rp2.400.000. Jadi gaji segitu itu mah udah dipotong kayak asuransi udah kayak potong. gitu. Udah potong. Terus BPJS juga sudah ada. Cuman jauh beda itu emang BPJS di Indonesia itu gratis kalau ada apa-apa gitu, obat dan sebagainya. Kalau di Jepang itu harus bayar 30%. Nah, jadi tetap harus bayar gitu. Tapi nggak terlalu mahal. Dipotong yang dari gaji itu di perusahaan. Iya. Ya, karena wajib gitu, kewajiban dari perusahaan. Kalau di Indonesia juga sama kan? Sama. Iya, kewajiban. Jadi BPJS sudah ada. Terus asuransi pensiun juga ada. Ya, pensiunan gitu. Ya, walaupun bukan nggak hidup sampai misalnya ya udah tua-tua gitu kan, tapi tetap wajib karena kalau orang kerja itu harus wajib bayar asuransi pensiun. Nanti balik lagi ke masing-masing setelah pulang ke Indonesia. Kalau setelah pulang, asuransi pensiun 3 tahun itu rata-rata 30 sampai 40 juta rupiah. Jadi ada kayak nabung cadangan gitu lah, seperti itu. Karena emang harus ikut aturannya gitu. Terus pajak PPh 21 kayak seperti PPh 21 ya. Ya kayak gaji pajak gaji gitu. Itu juga semuanya dipotong baru terimanya 12 sampai 13 juta. Ada yang 15 juta ada yang 20 juta. Ada yang sampai 30 juta satu bulan juga ada. Tapi luar biasa. Jadi kayak lembur terus gitu ya. Tapi emang jangan sampai ya 30 juta senang, tapi kalau badannya nggak senang kan. Jadi cocoknya mungkin ya saya fokusnya itu sekitar 12 sampai 15 juta yang standar gitu. Kalau untuk jam kerja saya di sana mengikuti 8 jam. Kalau di Indonesia kan 8 jam ya. Kalau di sana pun sama. Betul sekali. Jadi 1 jam ada istirahat, jadi ya aslinya 7 jam. 7 jam, ya. potong istirahat 1 jam ya. Seperti itu. Jam 9 sampai jam 5. Tapi kalau ada lembur ya silakan gitu. Tapi lemburnya rata-rata 1,5 sampai 2 kali lipat gitu. Untuk kesehatan sensei di sana itu fasilitas itu udah sangat lengkap mungkin ya kalau dibanding Indonesia. Sangat lengkap. Jadi nggak usah khawatir. Tujuannya emang pertama itu emang lulus wawancara gitu. Lulus dulu aja ya gitu. Kalau setelah lulus wawancara rata-rata sekitar kalau lancar 4 sampai 5 bulan itu sudah berangkat ke Jepang. Setelah wawancara. Sejak lulus wawancara. Ya. Tapi kalau misal rata-rata ya 1 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali baru lulus. Ada juga, ada yang sampai 5 kali, ada yang langsung juga ada. Tergantung ke anaknya saja gitu. Ya. Tapi insya Allah kalau saya bantu untuk wawancaranya gitu. Jadi ya poin-poinnya gitu kan. Karena saya orang Jepang tahu juga gitu. Saya juga pernah wawancara juga gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Tapi saja sebelum berangkat nih yang kata masuk pelatihan ya. Iya betul sekali. Itu kita bisa tengok anaknya ke sana. Sebenarnya bisa. Cuma mungkin ya tolong jaga yang hari kerja, tapi yang misalnya Sabtu Minggu itu bisa. Tapi kalau sending ke organisasi itu tidak boleh. Ya kecuali kalau benar-benar ada hal yang penting. Ya seperti itu. Jadi sebelum lulus wawancara itu masih agak tenang gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau setelah lulus wawancara itu emang agak keras gitu. Karena 3 bulan 4 bulan depan harus berangkat ya. Seperti itu. Jadi kadang-kadang ada juga kayak pendidikan itu kayak tentara gitu. Jadi kayak gini gitu. Ada juga. Tapi memang tidak ada yang pukul atau apa itu nggak ada. Cuma benar-benar kedisiplinan gitu. Karena kalau enggak. Apalagi perempuan jadi nggak ada. Tapi kalau misal namanya apa ya emang kayak seperti karakternya kayak malas atau apa, kalau di Jepang takutnya diperangkang gitu. So juga takutnya seperti itu dikena hukum gitu seperti itu. Makanya benar-benar disiplin gitu. Terus memang kalau magang itu bukan TKI-TKW. Jadi emang sebenarnya kita itu jangan bahas sebenarnya gaji sebenarnya. Karena kalau tujuan terutama itu memang pemindahan teknologi.
dari negara maju ke negara yang belum maju sebenarnya. Tapi memang kalau kami itu emang namanya mau sukses gitu ya. Jadi emang tetap bahas yang soal gaji gitu ya. Tapi sebenarnya kalau magang programnya itu emang seperti itu. Jadi tujuannya itu pemindahan teknologi dari negara maju ke negara yang belum maju biar bisa bermanfaatkan gitu. Misalnya cara yang bikinnya apa atau apa yang mudah-mudahan bisa berukah di Indonesia maksudnya biar yang Indonesia maju seperti itu. Makanya di Jepang sama di Indonesia itu kerjasama seperti itu. Silakan selainnya kalau ada. Ada? Nah, cukup jelas ya, Cukup. karena yang jadi pertanyaan kita itu keamanan tetap. Keamanan. Sekarang mungkin sedikit minta waktu untuk yang tesnya mungkin ya. Paling 30 menit. Kalau misal 15 menit sudah selesai ya nggak apa-apa bilang aja ya. Lebih cepat lebih Ya bagus. lebih cepat lebih bagus tapi nggak apa-apa. Jadi ada yang sisi yang baik, sisi yang tidak baik. Itu maksudnya walaupun cepat, tapi banyak yang salah itu tidak ada percuma. Tapi sangat lambat. Tapi emang rapi banget. Terus yang lengkap itu ya nggak apa-apa sebenarnya gitu kan. Namanya kelebihan. Gitu. Terus terima kasih banyak atas waktunya Ibu sama Bapak sama Aisyah juga. Terus terima kasih atas makanannya juga sangat enak. Terima kasih banyak. Terus mohon maaf mengganggu waktunya juga. Terus hari ini Sensei sama tim gitu ya interview sama tesnya juga gitu ya. Alhamdulillah tesnya 100. Jadi semuanya benar. Luar biasa. Benar-benar anak ibu itu pintar banget asli. Alhamdulillah. Terus kelihatannya juga emang ada tanggung jawabnya sama percaya diri juga. Ini sangat penting untuk suksesnya. Kalau ibu sama bapak sama kakak juga, saya sudah menjelaskan semuanya. Sekarang sudah tidak ada pertanyaannya, saya cukup. Alhamdulillah. Terus saya mau konfirmasi lagi, kalau Ai sama ibu, bapak sama kakak gimana? Tetap mau ikut kalau misal saya izin? Siap. Tuh, tidak ada lagu-lagu gitu atau mau memikir dulu misalnya? Insya Allah. Kalau dari ibu, bapak gimana? Kalau saya serahkan ke yang bersangkutan aja Sensei. Kalau ibu Tapi gimana? kalau respon dari keluarga kita udah alhamdulillah 100% merestui lah. Siap. Terima kasih banyak Bu. Ya, Bapak Ibu. terima kasih juga. Ibu juga ya. Terima kasih Iya. banyak. Kalau Ai benar-benar bisa semangat Siap. untuk sukses. Kalau misalnya Ai benar-benar mau sukses, bisa semangat ya, terus berdasarkan ibu, bapak, sama kakak ya, semuanya bisa mendukung dengan baik gitu ya. Dalam arti kata maksudnya bukan hanya manis saja, tapi kadang-kadang kasih pahitnya juga maksudnya ya, karena sayanya itu bukan hanya kasih manis saja, manja saja, tapi kadang-kadang harus kasih pahitnya juga. Nanti kedepannya itu lebih enak, dan lebih indah juga gitu, lebih dewasa juga gitu. Jadi rencananya kalau saya, kalau misal ibu sama bapak sama kakak ya, sama emang terutama Aisyah ya, tetap tidak ragu terus mau ikut, rencananya Sensei mau terima. Alhamdulillah. Ya, jadi sudah fix kalau Sensei mau terima Aisyah untuk berangkat ke Jepang. Ya terutama itu sukses gitu ya. Oke, paling mungkin Sensei nanti minta sama Aisyah itu kira-kira kapan bisa pindah ke rumah saya seperti itu ya. Secepatnya tolong kasih kabar ke saya, lebih cepat lebih bagus juga. Karena memang sehari-hari kalau bagi kita itu biasa, tapi sebenarnya kalau untuk sukses, kalau sehari-hari itu sangat penting gitu ya. Ini untuk berjaga-jaga karena kalau kami itu bukan paksa gitu ya. Jadi di sini itu surat izin orang tua ini juga penting. Oke, baik. Ya. Terima kasih banyak. Sebenarnya emang kalau sejauh ini ada sekitar 10 orang lebih yang ikut, terus Sensei sebelum Aisyah gitu ya.
sebenarnya ada 2 orang yang Sensei kasih kabar ke perempuan tersebut. Yang pertama itu juga, yang kedua juga. Emang kalau bagi kami bagus, cocok gitu. Emang secara ekonomiku juga emang sangat susah juga. Terus emang ada yang kondisinya kasihannya juga, anak yatim dan sebagainya ada juga. Tapi dua-duanya memang masih belum siap gitu. Sekarang mah ada kemungkinan ada yang lihat ya, oh sudah ada di sini atau apa, ada kemungkinan juga. Tapi nanti setelah sukses ya, siapapun tidak ada yang ketawa atau siapapun bilang yang jelek-jelek yang saya itu pasti banyak. Kalau misalnya cita-citanya sudah ada, mau bikin usaha atau membahagiakan orang tua ya, selagi ibu masih bapak sehat ya, bapak juga sehat ya, jadi selagi orang tuanya masih sehat ya, harus membahagiakan orang tua ya. Setelah itu memikir untuk usaha sendiri untuk kedepannya juga gitu ya. Nanti insya Allah kalau misalnya mau buka RPK atau mau usaha yang lain, saya bisa bantu juga gitu ya, dengan sukarela gitu ya, jadi nggak usah khawatir ya. Mari kita sukses ya, semangat ya, sukses bersama gitu ya. Saya sama tim kami gitu ya, sebisa mungkin semaksimal ya, pasti bisa bantu ya. Tapi tolong saling bantu ya, artinya itu tetap tolong semangat ya. Terus ibu sama bapak kakak tolong mendukung ayahnya gitu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke, hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak atas waktunya, dan sudah terima kasih ibu sudah izinkan ke ayahnya terus ke sayanya juga. Saya pasti berjanji ya, sampai bisa berangkat sama dapat job yang bagus ya. Terima kasih. Hatur nuhun pisan. Terima kasih. Maaf, cuma hanya bisa hatur nuhun pisan.